Pemirsa, seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman sekolahnya. Akibat tangan kanan korban mengalami patah tulang hingga harus menjalani operasi di rumah sakit. NCS, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di kota Sukabumi, Jawa Barat, mengalami patah tulang pada bagian tangan kanannya, diduga karena mengalami perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Awalnya korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Namun saat didesak, korban akhirnya mengaku bahwa telah didorong oleh dua temannya saat sedang berjalan masuk ke ruang kelas. Usai kejadian tersebut, korban mendapat ancaman dari kedua terduga pelaku, bahkan gurunya, untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain. Korban harus menjalani operasi di rumah sakit lantaran tulang lengannya patah dan bergeser. Usai kejadian tersebut, korban mengalami trauma dan saat ini tidak mau sekolah. Intimidasi dari guru, contohnya itu kejadian direkayasa sama gurunya. Bisa dibayangkan ketika anak sedang trauma berat, tangannya patah dan patahnya juga bukan patah biasa, sehingga dia berbalik si tulangnya. Sementara itu, pihak sekolah dasar belum bisa memberikan keterangan terkait kasus dugaan perundungan yang dialami siswa didiknya tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sungguh miris pendidikan saat ini yang dimana bullying terjadi di mana-mana. Contohnya pada kasus yang telah kita lihat yang dimana siswa kelas 3 SD dibully atau dirundung oleh dua temannya sendiri sehingga mengalami patah tulang. Dan yang paling parahnya lagi, guru dan juga si pelaku mengancam siswa tersebut agar tidak melaporkannya kepada orang tua. Nah, selain patah tulang, korban tersebut juga mengalami trauma berat sehingga tidak ingin datang ke sekolah lagi. Mari kita bahas tentang pelanggaran sila keberapa dalam kasus yang telah kita lihat tersebut. Nah, dari cuplikan video kasus bullying siswa SD tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila yang dimana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai dan seorang individu diperlakukan tidak setara karena adanya suatu kelompok lain yang menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Nah, sehingga mengakibatkan kontak fisik seperti patahnya tulang korban. Individu tersebut bersikap sewenang-wenangnya dan tidak adanya perilaku saling mengasihi antar sesama atau antar teman sebaya. Perlunya kita sebagai seorang pendidik menanamkan nilai Pancasila kedua ini. Setelah kita menanamkan teguh, maka sikap kemanusiaan yang adil dan beradab akan tercipta di kehidupan sekolah. Saling mengasihi, saling menghormati antar individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Nah, dengan demikian maka kehidupan di lingkungan sekolah bisa menjadi aman, tentram. Banyak sekali faktor yang mendorong terjadinya bullying. Yang pertama yaitu dari keluarga, yang kedua yaitu dari sekolah, dan yang ketiga dari faktor teman sebayanya, yang keempat kondisi lingkungan sosial, dan yang kelima yang paling berpengaruh pada era pada saat ini yaitu tayangan televisi atau media sosial yang dimana mungkin siswa SD melihat yang sedang viral terjadi perilaku bullying di sekolah lainnya sehingga mereka melakukan bullying tersebut kepada sesamanya. Nah, hal ini tentunya sangat negatif. Perlunya tindakan ataupun bimbingan orang tua atau pengawasan dari orang tua terhadap media sosial seorang anak tersebut. Pada kurikulum yang kita pakai di Indonesia yaitu kurikulum Merdeka Belajar yang dimana seorang
siswa mengacu pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. 5, kreatif. Dan 6, bernalar kritis. Nah, dari kasus bullying yang terjadi, maka di sini dapat kita lihat bahwa yang bermasalah pada profil pelajar Pancasila yang poin pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kita sebagai seorang pendidik maupun yang paling berperan penting, yaitu orang tua dari siswa tersebut, sangat penting untuk menanamkan nilai keagamaan yang kuat terhadap seorang anak agar setelah agamanya kuat maka akhlaknya pun mulia. Nah, pada akhlak mulia ini tentunya mereka tidak akan membuli sesama temannya atau berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama yang telah kita ajarkan kepadanya. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai seorang pendidik untuk mengatasi perilaku bullying yaitu di lingkungan sekolah harus dibangun kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan dampak kepada semua aspek sekolah mulai dari murid, guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, dan sampai kepada orang tua murid. Sosialisasi terhadap program anti-bullying perlu atau sangat penting dilakukan dalam tahap ini sehingga semua pihak sekolah memahami dan mengerti apa sih itu bullying dan apa sih dampaknya bagi si korban. Nah, serta selain itu harus dibangun sistem atau mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah. Seperti diharapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan memberikan perhatian terhadap isu bullying di sekolah. Nah, selain itu, pelaku bullying harus dibimbing, baik itu dari segi tahap seperti bimbingan konseling dan lain sebagainya.